Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, rojulun indahu dirhaman, saya dapat dapat dirhamin. Ada orang punya 20.000, sedekahnya 10.000. Duitnya mau 20.000, sedekahnya 10.000. Luar biasa bapaknya. Nah, sementara di sisi lain ada orang hartanya 1 triliun, sedekahnya 100 juta. 100 juta sedikit bapaknya. Orang yang duitnya 1 triliun, kita 1 triliun, nah juta beda juta. Orang 170 triliun, masih dengan tinggal dari toilet di bingung. Ada orang korupsi itu banyak yang 1 triliun aja sudah bingung toilet biro. Ini ada 271 triliun. Anggaplah orang hartanya 1 triliun, dia sekitar 100 juta, itu kecil bapaknya. Ini lebih besar pahalanya orang yang hartanya 20.000. Kalau dapat sesuai, pengorbanan dia lebih banyak. Kalau kita ikhlas dari hasil, yang harta, yang sudah dapat 100 juta, ya ikhlas. Yang sudah dapat 10.000, ya ikhlas. Sama-sama ikhlas, tapi pahalanya lebih banyak. Yang sudah dapat 10.000, karena harta cuma 10.000. Nah ini bapak dari itu, jangan pindah jadi orang miskin. Jadi orang miskin jangan pindah. Anda bisa menyalip pahalanya. Orang kaya yang sedekahnya gede-gedean, miliaran. Walaupun Anda tidak bisa sedekah miliaran, Anda sedekah 10.000, 20.000, ya kemampuan Anda cuma segitu. Masya Allah, itu menarik. Ini pahala mereka. Berapa mas? Mati. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ini kadang kita itu sering dibuat kecewa dengan sodakoh kita yang tidak tepat sasaran. Penanggapan dengan sodakoh ternyata tidak tepat sasaran, Mungkin sodakoh sudah kita amanatkan kepada pihak yang kita percaya, ternyata orang yang kita percaya menyelewengkan sodakoh itu, menyelewengkan sodakoh itu untuk keperluan pribadi, untuk keperluan yang tidak benar dan lain-lain. Nah ini panjenengan tidak usah khawatir. Selagi panjenengan sudah berusaha untuk mengarahkan sodakoh panjenengan ke tempat yang benar, ke arah yang baik, urusan itu mau diselewengkan orang, pahala Anda tetap sempurna, tetap utuh, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang Anda lihatkan. Yang Anda untuk masjid, ya, untuk keperluan dakwah, untuk keperluan kajian di masjid, atau untuk makan berbuka, atau makan sahur sama masjid, yang Anda seperti itu. Tapi ada oknum yang menyelewengkan sedekah Anda ini. Pahala Anda utuh, pahala Anda tidak terkurang sedikit pun. Jadi tidak ada istilah orang itu tertipu, ya. Orang sedekah kok tertipu, orang itu kena tipu. Ya. Ada orang yang kita katanya untuk masjid itu baru masuk ke kantong sendiri, tertipu. Enggak, yang tertipu itu siapa? Ya. Orang yang membuka donasi untuk masjid itu, yang kemudian duit itu masuk ke kantong dia sendiri, itu yang tertipu. Anda sudah punya niatan bagus untuk bersedekah ke masjid, untuk pembangunan masjid, Anda ingin ikut andil dalam wakaf, insya Allah sudah tercatat, pahala Anda sudah tercatat berwakaf. Urusan Anda yang menyelewengkan, dialah yang menipu dirinya sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka tidak menipu Anda. Mereka yang menyelewengkan sedekah, menyelewengkan donasi-donasi tidak menipu Anda. Tapi mereka menipu diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak merasa. Jadi jika memang Anda sudah punya niat mengeluarkan harta fisabilillah, bersedekah, kemudian ada kekhawatiran, diselewengkan, digelapkan, dibawa lari, masuk ke kantong pribadi, tidak perlu khawatir. Pahala Anda insya Allah sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamat, sempurna. Yang Anda sudah benar, bahkan kita bisa sudah lihat, Anda kita bulat untuk bangun masjid,
orang yang menipu, ialah yang menipu diri sendiri, akan menipu Anda. Pahala Anda tidak berkurang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kajian kita di sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk bisa lebih bersemangat di dalam berbagi, di dalam bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.